Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami adalah mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Nama saya Helmi Yuda, bersama rekan-rekan saya Rifansyah Prambudi, Mila Kartika, dan Hafiz Atori. Nah, pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang teknik pembentukan logam, yaitu extrusion atau ekstrusi. Langsung saja ke materi yang pertama ya teman-teman. Yang pertama ada definisi. Ekstrusi adalah sebuah proses pembentukan logam dengan cara menekan bahan logam pada sebuah rongga sehingga menghasilkan bentuk panjang dengan penampang sesuai dengan cetakan. Ekstrusi ini bisa diibaratkan seperti saat kita menekan botol pasta gigi untuk mengeluarkannya. Kemudian yang kedua ada type of extrusion. Berdasarkan cara kerjanya, ekstrusi ini diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah direct extrusion, yaitu ekstrusi langsung. Proses ekstrusi dengan cara menekan bahan logam pada wadah menggunakan ram atau penekan hingga mengalir pada sebuah cetakan di ujung wadah. Nah, kemudian yang kedua ada indirect extrusion atau ekstrusi tidak langsung, yaitu proses ekstrusi dengan memasangkan cetakan pada penekan atau ram sehingga benda keluar melalui lubang keluar pada arah yang berlawanan dengan ram. Nah, direct dan indirect extrusion ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ini direct extrusion memiliki kekurangan bahwa besarnya gesekan antara permukaan benda dengan benda kerja dengan dinding wadah saat proses kompresi berlangsung. Nah, pada kasus ini akan menghasilkan yang namanya lapisan pada permukaan biled sehingga dapat menghasilkan benda kerja yang cacat. Nah, kalau kekurangannya dari ekstrusi tak langsung itu disebabkan adanya kekakuan yang lebih rendah daripada ram, berlubang, dan kesulitan dalam mendukung benda kerja yang keluar dari cetakan. Nah, berikut ini adalah gambaran mengenai direct extrusion. Untuk yang sebelah kiri ini direct extrusion dengan cetakan yang menghasilkan benda kerja dalam penampang yang solid. Nah, untuk yang sebelah kanan adalah direct extrusion untuk menghasilkan benda kerja dengan penampang yang berongga. Pada kasus ini, maka pada ujung ram ditambahkan mandrel sehingga penampang benda kerja yang dihasilkan berbentuk tubular. Nah, kemudian ada gambaran mengenai indirect extrusion. Pada kasus ini juga bisa membuat benda kerja dengan bentuk yang tubular dengan cara menekan benda kerja dalam wadah sehingga keluar berlawanan arah dari ram. Kemudian selain itu ada juga ekstrusi dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hot extrusion dan cold extrusion. Hot extrusion atau ekstrusi panas adalah proses ekstrusi dengan cara pemanasan terlebih dahulu pada benda kerja hingga temperatur rekristalisasi. Nah, kalau cold extrusi adalah proses ekstrusi benda kerja di bawah temperatur rekristalisasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu analysis of extrusion akan dibahas oleh Mila Kartika. Ya, baik. Untuk analisis of extrusion, di sini saya akan membahas beberapa persamaan yang ada dalam analisis of extrusion. Salah satunya itu yang paling penting adalah rasio ekstrusi atau bisa juga disebut dengan rasio reduksi, di mana rasionya ditentukan dengan persamaan
Rx sama dengan A0 dibagi AF, di mana Rx adalah rasio ekstrusi, A0 merupakan luas penampang dari bilet awal, AF adalah luas penampang akhir dari bagian yang diekstrusi. Rasio tersebut berlaku untuk keduanya, rasio ekstrusi langsung maupun ekstrusi tidak langsung. Nilai Rx juga dapat digunakan untuk menentukan tegangan sebenarnya dalam ekstrusi. Diberikan bahwa deformasi ideal terjadi tanpa gesekan dan tidak ada pekerjaan yang berlebihan. Nah, di bawah merupakan persamaannya, yaitu epsilon sama dengan ln Rx sama dengan ln A0 dibagi AF. Untuk mengikut persamaan empiris yang diajukan oleh Johnson untuk memperkirakan tegangan ekstrusi telah diperoleh pengakuan yang cukup, yaitu dengan persamaan epsilon X sama dengan A ditambah B ln Rx, di mana epsilon X merupakan tegangan ekstrusi, dan A dan B adalah konstan empiris untuk sudut dadu tertentu. Untuk tekanan RAM untuk melakukan ekstrusi tidak langsung dapat diperkirakan berdasarkan rumit tegangan ekstrusi Johnson sebagai berikut, yaitu P sama dengan YF dikali epsilon X, di mana YF dihitung berdasarkan tegangan ideal dari persamaan yang epsilon sama dengan ln Rx sama dengan ln AO dibagi AF. Ekspresi yang mengisolasi gaya gesek dalam wadah ekstrusi langsung dapat dihitung dengan persamaan PF pi D kuadrat 0 dibagi 4 sama dengan V PC pi D0 dikali L, di mana PF adalah tekanan tambahan, pi D0 kuadrat per 4 adalah luas penampang bilet, P sama dengan koefisien gesek pada dinding kontainer, PC adalah tekanan bilet terhadap dinding kontainer. Lalu ada rumus untuk menghitung tekanan RAM dalam ekstrusi langsung, yaitu P sama dengan YF dikali epsilon X ditambah 2L dibagi D0, di mana 2L per D0 merupakan untuk menghitung tekanan tambah akibat gesekan pada wadah-wadah antar muka bilet. Sedangkan L adalah panjang bilet yang tersisa untuk diekstrusi, dan D0 adalah diameter asli bilet. Selanjutnya, untuk extrusion gas and press akan dijelaskan oleh Ripansya Pramudia. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang extraction dice and press. Tahu nggak dice itu apa? Nah, dice itu adalah cetakan untuk pekerjaan extraction. Bisa dilihat di gambar. Nah, di gambar ini, die itu adalah yang berbentuk seperti segi empat, terlihat tulisan die. Lalu ada yang bertulisan die angel, itu adalah sudut cetak atau biasa disebut dengan die angel. Nah, hal yang paling berpengaruh pada ekstraksi atau extraction adalah sudut cetakan atau die angle-nya dan bentuk lubang cetakan atau yang terlihat itu adalah die-nya. Sudut cetakan, nah semakin rendah sudut cetakan akan mengakibatkan luas permukaan hasil cetakan yang lebih besar dan mengakibatkan gesekan, terutama gesekan pada bahan atau work billet. Karena gesekan yang tinggi, maka mengakibatkan gaya atau gaya tekan yang lebih besar pada penekan atau RAM yang seperti sudah dijelaskan oleh tadi Helmi Yuda. Nah,
Yang berpengaruh pada sudut cetak, faktor-faktornya untuk memaksimalkan kerja yaitu yang pertama adalah bahan kerja atau work billet tersebut. Yang kedua adalah suhu billetnya, suhu bahan tersebut, dan juga pelumasan yang dilakukan untuk kontainernya. Lalu, can beres nih tadi nih. Nah, sudut cetak. Untuk sudut cetakan yang rendah akan mengakibatkan luas permukaan hasil cetakan yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, jadi ketika alfanya itu semakin mengecil, maka hasil dari work billetnya itu akan semakin lebar dan semakin pejalnya itu berkurang. Seperti itu. Lalu silakan lanjut baru. Nah, lalu ada yang disebut dengan die shape atau yang seperti saya katakan tadi atau cetakan tersebut. Biasanya cetakan itu berbentuk circle atau lingkaran. Pada penerapan lubang cetakan, bentuk lubang cetakan mempengaruhi tekanan pada ram. Saat melakukan ekstraksi, hasil dari bentuk lubang cetakan dapat dinilai dari bentuk cetakannya. Memang berbentuknya itu lingkaran, namun di dalamnya tersebut seperti ada bentuk. Misalnya kita ada bentuk segitiga yang di dalamnya berongga, seperti itu. Nah, ini adalah rumus dengan jika die shape tersebut circle Kx sama dengan 0,98 ditambah 0,02 dikali kurung buka Cx per Cc tutup kurung pangkat 2,25, di mana Kx sama dengan faktor bentuk die pada ekstraksi, Cx sama dengan keliling dari penampang yang diekstraksi dalam milimeter, lalu Cc keliling lingkaran dengan luas yang sama dengan bentuk ekstraksi. Nah, karena tadi circle, nah sekarang ada yang berbentuk tidak lingkaran gitu, berbentuk cetakan tersebut bukan lingkaran, seperti itu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana cara indirect dan direct oleh Helmi Yuda, ini adalah rumus jika die shape tersebut tidak berbentuk lingkaran. Untuk direct atau secara langsung, yaitu P sama dengan Kx, YF dikali YF dikali epsilon X. Lalu ada untuk indirect yaitu P sama dengan Kx dikali YF dikali kurung buka epsilon X ditambah 2L sama dengan D0 tutup kurung. Di mana P sama dengan tekanan ekstruksi, Kx sama dengan faktor bentuknya, epsilon X yaitu regangan ekstruksi, YF yaitu tegangan aliran rata-rata saat deformasi, L yaitu panjang, dan D0 adalah diameter utama pada bentuknya tersebut. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya, order extraction process akan dijelaskan oleh Hafiz Atwarik. Oke, materi yang saya akan jelaskan adalah other extraction process atau proses extraction lainnya. Nah, seperti yang tadi kan Helmi Yuda sudah menjelaskan, ekstrusi yang utama itu adalah ekstrusi langsung dan ekstrusi tidak langsung. Tapi dalam beberapa kasus khusus, dalam metode langsung dan metode tidak langsung, ekstrusi ini ada yang lainnya namanya. Dan mereka juga mempunyai keunikan lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk khusus dari ekstrusi yang akan dijelaskan. Next. Yang pertama, impact extraction. Impact extraction atau ekstraksi tumbukan adalah ekstrusi yang dilakukan pada kecepatan yang lebih tinggi dan langkah yang lebih kecil dibandingkan dengan ekstrusi pada umumnya. Biasanya dipakai untuk membuat komponen tunggal. Nah, sesuai namanya, ekstrusi jenis ini lebih memanfaatkan tumbukan yang terjadi pada peralatannya daripada tekanan yang diterima. Jadi misalkan di sini ada billet, si billetnya di sini. Nah, ini si peralatannya gitu.
peralatannya nanti tumbuk gitu. Nah, kalau biasanya dia kan memakai dorongan, tekanan gitu ya. Jadi saat tumbukan ini tuh fungsinya bermacam-macam dia. Terus kegunaannya juga, keuntungannya tumbukan jenis itu bisa dipakai sebagai forward extraction, backward extraction, atau kombinasi dari keduanya. Lalu seperti gambarnya itu, ini ekstrusinya biasanya dipakai buat logam yang dingin. Yang bagian backward impact biasanya yang paling sering digunakan. Backward impact itu yang bagian nomor berapa tuh? Nomor 2 yang backward impact sering digunakan. Nah, contoh benda-benda yang dibuat proses ini tuh adalah tabung pasta gigi dan cangkang baterai yang A4 yang kayak ABC gitu. Contoh tersebut merupakan hasil ekstrusi yang mempunyai lapisan dinding yang tipis. Jadi si ekstrusi itu dia mirip-mirip juga nih sama kayak tutup bolpen ini gitu. Jadi dia kayak ada dinding tipisnya gitu. Karakteristiknya menggunakan tumbukan kecepatan tinggi memungkinkan proses ini sangat berguna untuk mengurangi kerugian yang besar dan tingkat produksinya yang tinggi, sehingga sering digunakan untuk proses komersial. Jadi benda-benda yang kecil gitu kan, kayak tadi tabung pasta gigi, cangkang baterai, terus bolpen gitu. Itu memakai extrusion impact. Selanjutnya. Yang kedua ini adalah hydrostatic extrusion. Nah, salah satu masalah yang sering muncul dalam proses ekstrusi secara langsung adalah sepanjang permukaan wadah bilet. Jadi, permasalahan ini yang biasanya muncul itu, jadi sepanjang wadah bilet itu kan digambar tuh, itu biasanya antara bilet sama kontainernya itu ada gesekan kalau ekstrusi langsung. Jadi, untuk menguranginya, permasalahan ini dapat diatasi dengan mengelilingi bilet menggunakan cairan fluida yang ada di dalam kontainer dan menekan fluida dengan menggerakkan penumbuk maju menuju bilet. Seperti gambar tersebut. Bilet atau yang disebut biasanya benda kerja ya. Dengan menggunakan cara ini, tidak ada lagi gesekan yang terjadi di dalam kontainer dan gesekan yang terjadi pada lubang keluar dapat berkurang. Tapi kekurangannya menggunakan cara ini adalah gaya atau tekanan yang diberikan oleh penumbuk akan berkurang secara signifikan. Terus tekanan fluida yang terjadi pada seluruh permukaan bilet. Dapat menaikkan juga temperatur ruangan atau kontainer, maka harus menggunakan suatu fluida khusus. Kekurangannya itu, jadi yang pertama ada tenaga tekannya berkurang, yang kedua itu suhunya bisa naik sepanjang kontainer. Nanti dia bisa menghasilkan cacat gitu kalau misalkan si fluidanya tidak memakai fluida khusus. Contoh fluida khusus itu kan kayak oli atau yang lainnya lah. Tekanan hidrostatis juga dapat meningkatkan keelastisisan material. Dengan demikian, proses ini dapat digunakan untuk logam yang terlalu rapuh untuk menggunakan operasi ekstrusi yang pada umumnya. Terus logam-logam yang elastis juga bisa menggunakan ekstrusi jenis ini dan mengurangi rasio yang mungkin terjadi pada bahan ini. Kekurangan proses ini selain yang dua tadi yang suhu bisa naik dan tekanannya berkurang secara signifikan, ada lagi yaitu benda harus ditap pada salah satu ujungnya yang mengarah langsung pada lubang keluar. Terus ada lagi yang keempat, kekurangannya itu ada bagian lubang keluarnya itu tuh kan ada tuh di gambar yang antara benda dengan kontainer, di bagian situnya itu kita harus memasang seal atau segel dulu supaya
tidak ada fluida yang bocor. Next. Cacat pada benda ekstrusi. Beberapa ini ada contoh cacat pada benda ekstrusi. Yang pertama itu adalah center burst. Cacat ini terjadi karena adanya retakan sepanjang garis pusat benda kerja saat proses ekstrusi. Cacat ini sulit terdeteksi karena terdapat di dalam hasil benda kerja. Cacat ini itu terjadi karena adanya tensile stress atau tegangan tarik dari benda pada saat ekstrusif. Dia terjadi seperti mirip gini, ditarik gitu, nanti dia akan ada retakan gitu. Yang kedua, piping. Cacat piping ini dia memiliki bentuk seperti ada lekukan ke dalam gitu. Lekukan ke dalam karena kurangnya tekanan gitu. Tekanannya kurang merata. Yang terus ini juga, yang ini sebutan lainnya adalah tailpipe atau fishtailing. Karena mirip seperti ekor ikan yang terbalik. Yang ketiga itu ada surface cracking. Cacat jenis ini terjadi karena adanya temperatur yang tinggi pada benda kerja yang retakan pada permukaan ini juga bisa diakibatkan karena terlalu tingginya tekanan, strain, atau panas yang lainnya juga dari lingkungan. Dan faktor lainnya itu adalah retakan karena gesekan pada kontainer dan saat pendinginannya itu. Saat pendinginannya benda masih terlalu panas, dia langsung didinginkan. Dan didinginkannya juga tidak memakai fluida yang khusus. Seperti oli, tapi dia memakai hanya fluida biasa seperti air gitu. Nah, gitu ya. Mohon maaf untuk Saudara Helmi, buka dulu suaranya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.